السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersujud salat zuhur dengan hikmat ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas pada bab yang ke-23 dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, yaitu babu kadhmil ghaidh, bab tentang menahan marah. Seperti yang kita ketahui kemarin kita kaji bahwa ternyata menahan marah itu, kalau kita bisa menahan marah, kata Allah, siapa yang bisa menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan mengisi hatinya nanti pada hari kiamat dengan penuh keridhaan. Jadi kita punya jabatan, kita punya harta yang banyak, bisa manggil sana sini pengajian dan sebagainya, tetapi kita bisa menahan marah dan bisa bersabar, maka Allah nanti menggantinya dengan keridhaan. Ada 3 hal yang harus kita capai bersama, yaitu man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mal iman. Siapa yang tidak terdapat dalam dirinya 3 perkara, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan nikmatnya iman. Khilmun yuraddu bihi jahlal jahil. Yang pertama adalah lemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui atau orang bodoh. Wa wara'un yahruzu 'anil maharim. Yang kedua adalah kita berusaha untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wa khuluqun yudari bihin nas, yaitu budi pekerti yang baik yang kita setiap hari berhubungan dengan sesama manusia. Qala al-faqih yanbaghi lil muslimi ayyakuna haliman sabura. Pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini berkata, diharapkan bagi seorang muslim untuk mempunyai sifat yang lemah lembut dan juga sabar. Nah, ini memang sifat yang susah sekali, tetapi harus kita latih bersama. Fa inna dzalika min khisalil muttaqin. Karena salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu ya lemah lembut dan juga penuh dengan kesabaran. Wa qad madahallahu ta'ala al-halima fi kitabihi, dan sungguh Allah memuji orang-orang yang mampu bersifat santun, lemah lembut
di dalam Al-Quran. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa saja yang mampu berbuat sabar dan mampu memaafkan sesama orang atau memaafkan orang yang menzalimi kita, fa inna dzalika lamin azmil umur, yaitu min haqaiqil umur alladhi yusabu fa'iluha ala dzalika wa yunalu ajran 'azima. Hal yang demikian itu, kalau kita mampu bersabar ketika dizalimi orang, tidak membalasnya, kemudian memaafkan orang yang menzalimi kita, itu adalah perlakuan dari dari urusan yang sangat penting sekali, yang pelakunya artinya orang yang sobir, orang yang mampu bersabar dan orang yang mampu memaafkan, maka Allah akan memberikan balasan ajron azima, pahala yang sangat agung sekali. Tetapi ini memang tidak mudah. Biasanya kalau kita disakiti maka disakiti itu. Tetapi kalau menurut Al-Quran, kita disuruh bersabar dan memaafkan orang yang menzalimi kita. Wa qala fi ayatil ukhra, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Fussilat ayat 34, Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, yakni la tastawil kalimatul hasanatu wal kalimatu sayyi'ah. Enggak sama antara ucapan kalimat yang baik dengan kalimat yang buruk. Perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk itu berbeda sekali. La yanbaghi lil muslimi ayyukafi'a kalimatan hasanatan bi kalimatin qabihatin. Tidak dianjurkan bagi orang Islam, bagi orang Muslim untuk membalas dengan ketika dibalas dengan kejelekan, kita balas dengan kejelekan, itu tidak dianjurkan. Idfa' billati hiya ahsan, yakni idfa' al kalimat al qabihah bil kalimati allati hiya ahsan. Kita disuruh untuk menolak, membalas kalimat, ucapan, perbuatan yang jelek dengan yang lebih baik. Wah, ini sungguh sangat berat, tetapi harus kita latih bersama. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, yakni annaka idza fa'alta dzalika sara aduwuka sadiqan, yaitu apabila engkau telah berbuat yang demikian itu, jadikanlah musuhmu itu seperti sadiqan, seperti teman. Nah, ini lebih susah lagi. Lah udah marah-marah, mithlu qarabatil qarib, seperti kerabat dekat. Masya Allah, luar biasa ini ajaran Al-Quran. Tetapi ini pada makom-makom orang tertentu saja. Bahkan kemarin ada hanya gara-gara sedikit masalah tantang menantang sampai ada perkelahian dan sampai ada jatuh korban meninggal. Lah ini itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas, itu adalah setan, iblis yang terus menerus menggoda manusia di dalam hatinya. Gara-gara uang 2.000 perak, sopir angkot rebutan penumpang, akhirnya jadi panas, kemudian membunuh. Kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-duanya finnar, di dalam neraka. Itu betapa pentingnya kita dalam menahan
amarah ini. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima la halimun awwahum munib, surat Hud ayat 75. Wa qad madahallahu taala khalilahu Ibrahim alaihi salam bil hilmi. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, Nabiullah Ibrahim, kekasihnya itu dengan sebutan lahalimun, yaitu orang yang senantiasa berbuat santun. Budi pekertinya sangat santun sekali. Awahun munib, penyayang dan pemaaf, juga munibun, suka sebelum melakukan apa-apa, Nabi Ibrahim langsung minta petunjuk kepada Allah dulu, atau sebelum kira-kira ini baik atau tidak, langsung minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Lah inilah yang jarang kita lakukan, yaitu kita berbuat dulu baru minta petunjuk. Kita berbuat dulu, kemudian perbuatan kita ternyata tidak menguntungkan kita, baru kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ada cerita saat itu seorang pengusaha juga perkebunan lagi drop usahanya, kemudian semua aset-asetnya dijual, sudah dapat penjualan itu, datang temannya untuk menggoda supaya bisnis dengan dia. Tanpa berpikir panjang, langsung dikasihlah uang 5 miliar. Setelah dikasih, ternyata dibawa lari oleh temannya tadi. Lah setelah dibawa lari, baru minta petunjuk sama Allah. Lah ini kebalik, minta petunjuk dulu apakah yang kita laksanakan ini itu kedepannya baik atau buruk. Nah itulah Rasulullah mengajarkan kita, namanya istikharah. Jangan sudah berbuat, giliran tidak menguntungkan, kita baru kembali. Nah ini kurang tepat. Jadi harus sebelum berbuat, kita minta petunjuk dulu sama Allah Ta'ala. Wa qad amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bis-sabri wal hilmi wa akhbarahu anna al-anbiya alladhina kanu qablahu kanu ala dhalik. Faqala ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbuat sabar dan penyantun. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, kemudian memerintahkannya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti sabarnya orang-orang yang dengan teguh keimanannya minar rusul, dari para rusul. Ulul azmi, rasul ulul azmi, yakni isbir ala takdzibil kufar wa adahum. Bersabarlah atas cacian orang-orang yang kafir, wa adahum, dan pelakuan jelek mereka, sebagaimana sabarnya para nabi-nabi yang mereka diutus, wa ulul azmi hum dzul hizmi, yang mereka mempunyai keteguhan hati yang sangat. Nabi Ibrahim itu juga termasuk ketika bagaimana menghadapi raja yang sangat bengis sekali, yang keimanannya disenggol sedikit langsung dibakar hidup-hidup, tetapi Nabi Ibrahim begitu hebatnya kesabarannya. Nabi Musa alaihissalam juga sama, ketika dikejar-kejar hidupnya pindah-pindah karena dikejar oleh raja yang sangat
zalim sekali, tapi hatinya sangat sabar sekali, tidak pernah menyerah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang bodoh khotob itu berbicara dengan mereka, qalu salama, hendaklah kita menimpali dengan salama, artinya mudah-mudahan mereka mendapatkan keselamatan. Artinya namanya orang bodoh tidak faham, biasanya omongannya ngelantur, maki-maki nggak karu-karuan, itu di dalam Al-Quran dinamakan orang bodoh. Lah kita tidak boleh menimpali dengan yang demikian. Qalu hilman, kita disuruh untuk santun dalam berbicara. Wahudu ila thayyibi minal qaul, kita disuruh oleh Allah. Wahudu ila thayyib minal qaul, kita disuruh untuk omongan kita itu thayyib, bagus. Jadi kalau misalkan kita sekarang fenomenanya ketika ada ceramah omongannya nggak karu-karuan di panggung, itu dinamakan pemberani. Lah itu kalau menurut kitab ini, wala ya'rifu syuja' illa indal harab, tidak dinamakan pemberani kalau berada di medan perang, kalau sudah dibuktikan. Nah itu, nah, ini artinya apa? Kita disuruh omongan kita lemah lembut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan berbicaralah kalian, qawlan sadida, dengan omongan yang baik. Jadi enggak ada alasan kita untuk berbicara baik dimanapun, kemudian seenaknya sendiri kita mengucap, karena itu adalah perintah Al-Quran. Waruwiya an Wahab ibni Manbah radhiyallahu anhu qala kana 'abid min bani Israil arada syaitanu an yudillahu falam yastati. Ini dari Wahab bin Manbah. Ada cerita dulu ada seorang hamba dari Bani Israel yang hamba dari Bani Israel itu sangat rajin sekali dalam berzikir kepada Allah, ibadahnya hebat sekali. Kemudian setan ingin menyesatkannya, tetapi tidak bisa. Fa kharaja al-'abidu dzata yaumin li hajatin. Seorang hamba itu pada suatu hari keluar dari rumahnya untuk sesuatu keperluan. Wa kharaja syaitanu ma'ahu likay yajida minhu firsatan. Setan juga ngintil, ngikutin supaya mendapatkan kesempatan untuk menggodanya. Fa aradahu min qibali syahwati wal ghadab falam yastati' minhu 'ala syai'. Dikipas-kipasi turun, hamba yang taat ini dikipas-kipasi terus oleh setan supaya bisa marah ketika di suatu kesempatan ada yang enggak beres, bisa marah, tetapi tidak juga bisa marah. Ini berarti sangat teguh sekali. Kemudian fa'aradahu min qibalil khauf wa ja'ala alaihi sakhratan minal jabal. Kemudian setan menggodanya dengan rasa ketakutan. Di atas kepalanya itu seolah-olah ada batu bayangan hitam yang mau jatuh ke kepalanya. Tapi seorang hamba ini juga tidak pernah takut. Dicoba lagi oleh setan ini, kemudian berwujud seperti harimau untuk menerkam seorang hamba ini, tetapi
senang asik berzikir kepada Allah, falam yubali bihi, hamba tersebut tidak menghiraukannya. Bingung setan ini, gimana caranya mendapatkan kesempatan ini. Dicoba lagi, setan berpura-pura menjadi hayah, ular yang sangat besar sekali. Wa huwa yusalli, seorang hamba itu lagi sholat di depannya ada ular gede, dan kemudian kakinya dililit, kepalanya juga dililit juga, tetapi hamba yang sangat taat ini tidak menghiraukannya. Falamma wada'a ra'sahu liyasjuda fataha fahu liyaltaqima ra'sahu faja'ala yunhihi biyadihi hatta istamkana minal ardi liyasjuda. Nah, ketika waktunya sujud, di bawahnya ini kepala ular itu membuka untuk menerkam kepala hamba yang taat ini. Ternyata tidak dihiraukan. Bingung setannya. Falamma faragha min salatihi wa dhahaba ilahi syaitan faqala ana fa'alta kadza kadza. Pada intinya adalah, aku sudah demikian menggodamu, kamu kok masih ayem saja, kok masih tenang saja. Akhirnya menyerahlah setan. Nah, kemudian singkat cerita, kamu mintanya apa? Itu setan mau menjadi temannya. Nah, enggak mau namanya setan menjadi temannya. Sehingga yang terakhir adalah, apakah kamu mau aku tunjukkan bagaimana aku menggoda manusia? Nah itu baru ala tas'alani amma udilla bihi bani Adam. Engkau enggak meminta aku untuk menceritakan bagaimana aku menggoda anak keturunan Adam. Qala bala. Baru seorang hamba ini mau menerima. Ada 3 hal yang senantiasa dibisikkan oleh setan kepada Bani Adam. Yang pertama adalah asyuh. Asyuh itu kikir yang sangat amat. Nah, kikir yang sangat amat itu namanya kikir. Kemudian yang kedua adalah ghadab, marah. Nah, kalau sudah marah itu udah kata orang kesetanan. Lah itu ghadab, setan itu masuknya kata tatkala marah. Wasukar, yaitu mabuk. Jadi ada 3 hal ini yang setan itu cepat masuk, yaitu orang itu kikir sangat. Ada namanya bakhil. Bakhil itu kikir juga, tetapi hanya untuk dirinya. Tapi kalau asyuh itu sudah menahan orang untuk kikir. Itu bedanya. Kemudian yang kedua adalah sifat amarah, yang ketiga adalah mabuk. Ini 3 hal ini yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan kita mengaji yang sedikit ini diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.